Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas sifat-sifat cewek yang kadang-kadang pelin-pelan, kadang-kadang dia itu mau, tapi dia itu malu-malu. Misalnya gini, ketika lo PDKT udah deket dan tiba-tiba lo itu nembak cewek. Cewek ini nggak bilang dia itu suka sama lo, tapi dia juga nggak bilang dia nggak suka sama lo. Akhirnya jawabannya itu ambigu gitu. Dia itu pengen lebih dari temen, tapi dia belum menyatakan bahwa gue pengen jadi pacar lo. Atau istilahnya ya cewek ini masih bimbang gitu, tapi lebih condong dia itu suka ke arah lo. Nah biasanya tipe cewek seperti ini adalah tipe cewek yang bisa jadi dia itu pertama, dia itu punya trauma, yang kedua adalah selektif. Hanya ada dua kemungkinan tersebut. Misalnya gini, ketika cewek ini sudah pernah pacaran dan dia mungkin punya trauma atau luka batin, misalnya dulu dia pernah membuka hati tapi malah diselingkuhi sama cowoknya, sehingga dia itu akhirnya bimbang. Dia pengen menerima lo tapi dia takut ditinggalin seperti mantannya yang dulu. Nah, di sini tugas lo itu adalah meyakinkan dia. Lo harus yakinkan bahwa lo itu beda dari mantannya yang dulu. Itu bisa lo buktikan dengan ya lo itu benar-benar serius sama dia. Lo bisa buktikan dengan effort lo atau mungkin lo juga bisa buktikan dengan lo itu coba untuk terbuka sama dia. Pertama lo harus terbuka dulu sama dia kalau lo memang nggak punya hubungan dan lo harus ngomong ke dia kalau lo itu nggak ada hubungan apapun sama orang lain, hanya lo doang. Itu harus lo bilang secara tegas. Nggak bisa lo cerita setengah-setengah. Lo harus rincikan. Saat ini gue nih lagi sendiri, gue hanya sayang, hanya suka sama lo, gue juga nggak deket sama orang lain. Itu harus lo ceritakan secara detail. Dan setelah itu lo juga mulai menanya sama dia, kira-kira apa sih yang bisa atau yang bikin kamu itu bisa lebih terbuka sehingga aku bisa mengenal kamu, kamu juga bisa mengenal aku. Jadi sebagai cowok lo tuh harus bisa meruntuhkan sedikit demi sedikit luka batin atau traumanya dia di masa lalu. Nah beda cerita dengan cewek yang selektif. Nah cewek selektif ini biasanya bukan karena luka batin, tapi dia memang benar-benar melihat dari kualitas lo itu seberapa. Nah biasanya cewek yang selektif ini punya banyak pilihan. Jadi lo itu bukan hanya satu-satunya opsi dia. Misalnya dia ini ternyata punya opsi-opsi yang lain. Jadi nggak hanya lo sebenarnya yang ngedeketin dia. Karena lo harus tahu bro, satu cewek itu pasti dideketin sama banyak cowok. Apalagi kalau dia itu populer. Sehingga kalau lo menghadapi cewek yang selektif ya lo harus buktikan bahwa lo adalah cowok yang memang paling berkualitas. Jangan ragu-ragu untuk lo itu menanyakan ke cewek ini. Lo bisa nanya kayak misalnya gini contohnya ya. Siapa sih yang deket selain aku gitu. Lo bisa nanya itu to the point aja sama cewek. Karena gini ketika lo nembak cewek dan cewek ini masih bingung. Dan lebih condong dia itu bingungnya bukan karena pengen nolak lo tapi pengen masih bimbang gitu mau nerima atau tidak. Ya lo harus nanya seperti itu. Karena apa? Karena biasanya ketika cewek bimbang itu karena dia punya pilihan yang lain. Dan dia bingung mau milih siapa. Karena apa? Karena cewek ini masih istilahnya belum bisa memilih pria yang tepat. Nah lo sebagai pria sejati ya lo tunjukkan kalau lo tuh punya kualitas. Tunjukkan kalau lo tuh lebih hebat daripada cowok-cowok lain yang ngedeketin dia. Jangan malah kalian itu malah marah-marah atau maki-maki cewek gitu. Karena mungkin cewek ini dideketin banyak orang terus lo bilang cewek ini murahan dan lain sebagainya. Justru ketika lo marah, ngambek, itu justru cewek malah nggak respect sama lo dan bisa jadi dia nggak akan milih lo. Karena ya logikanya gini bro, kalau cewek ini populer, cantik ya udah pasti dia itu banyak yang ngedeketin. Jadi lo itu jangan marah kalau misalnya cewek lo itu ya dideketin sama banyak orang. Karena kalau cewek lo dideketin sama banyak orang itu justru validasi bahwa cewek lo itu memang cantik, cewek lo memang berkualitas. Sehingga banyak orang yang pengen sama dia. Nah lo sebagai pria sejati ya lo harus tunjukkan apa kelebihan lo dibandingkan dengan cowok-cowok yang lain. Bukan malah marah-marah. Nah kebanyakan cowok itu justru ketika dia punya saingan dia malah minder. Dia malah istilahnya itu ngemis-ngemis ke cewek.
ya udahlah kalau kamu milih sama dia, ya udah kamu sama dia aja. Biasanya sih seperti itu. Nah, kalian jangan memiliki mental-mental pecundang seperti itu. Karena kalau mental lu masih ngemis-ngemis cinta, mental-mental pecundang seperti itu, ya lo kalau ketemu cewek yang high class, ya cewek high class ini ya bakal ngedepak lo gitu. Atau bahkan lo malah dipermainkan sama dia. Dia akan jadian sama cowok lain tapi lo tetap di bawah kekangannya dia. Lo tetap di bawah naungannya si cewek ini. Ketika sama lo dia ngaku nggak pacaran, tapi sebenarnya di balik itu semua dia pacaran sama cowok lain. Biasanya cowok-cowok yang tipe pecundang, tipe mental-mental yang lemah itu selalu dimanfaatkan seperti ini. Nah, itulah minusnya ketika kalian itu jadi badut atau jadi pecundang. Lo bahkan nggak tahu kalau sebenarnya cewek kalian itu sudah menjalin hubungan dengan orang lain di belakang kalian. Kenapa? Ya karena ini adalah efek dari pria badut. Pria badut itu mereka kebanyakan nggak bisa berpikir secara logika. Bahkan ketika ceweknya main belakang pun mereka nggak tahu. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena cowok-cowok badut itu sudah tenggelam dalam rasa cinta. Mereka ngerasa bahwa ketika mengabdi kepada cewek itu adalah hal yang sangat berharga. Itu adalah hal yang menyenangkan. Sehingga mereka nggak punya pikiran negatif. Sehingga mereka tidak waspada. Apakah cewek ini tuh ada permainan di balik itu semua atau tidak? Karena lo harus tahu bro, ketika cowok-cowok badut, cowok-cowok pecundang ini sudah dalam lingkaran percintaan, apalagi sudah bener-bener jatuh cinta sama cewek itu, mereka logikanya tiba-tiba berhenti begitu saja. Bahkan ketika cewek ini sudah mentah-mentah nolak dia, bahkan menjauhi dia, cowok-cowok badut itu bahkan tidak bisa berpikir sampai sejauh itu. Ketika dia sudah diputusin, dimaki-maki, cowok badut ini tetap konsisten untuk PDKT sama dia, untuk ngemis-ngemis cinta sama dia. Gue bisa ngomong seperti ini karena banyak sekali teman-teman gue ketika kuliah melakukan hal seperti ini. Even ketika cewek itu sudah menikah, dia itu masih mantau, dia masih stalking. Bahkan sampai hari ini dia belum bisa move on. Jadi lo bisa bayangkan lah dari tahun 2015 sampai hari ini itu udah berapa tahun dia belum bisa move on. Ketika kita nongkrong, ketika kita reunian, dia masih sering nanya cewek tersebut. Nah kebetulan cewek tersebut itu ya kerjaannya nggak jauh lah dari tempat gue, sehingga gue tahu. Dan sehingga juga dia itu sering nanya-nanya ke gue gimana kabarnya dia dan lain sebagainya. Padahal hari ini cewek itu sudah menikah. Bahkan mungkin bentar lagi dia sudah punya anak. Tapi temen gue ini belum bisa move on. Padahal udah dari tahun 2015. Dan cerita seperti ini tidak hanya menimpa temen gue ya. Tapi ternyata banyak sekali subscriber dari Pria Bertumbuh itu yang sering banget curhat sama gue ya. Baik di Instagram maupun di WhatsApp. Mereka cerita kalau mereka itu gak bisa move on dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika mereka dengerin video tentang pria badut yang pernah gue upload ya beberapa bulan yang lalu, mereka tuh tiba-tiba langsung ngechat gue, langsung cerita, "Bro, apa yang lo omongin itu bener bro, gue juga mengalaminya saat ini." Dia langsung cerita banyak dan lain sebagainya, minta solusi dan lain sebagainya. Kalau lo nanya apakah gue pernah berada di posisi pria badut, ya jelas hampir semua orang itu pasti pernah berada di posisi pria badut, menjadi pria-pria pecundang, menjadi pria-pria yang bermental lemah. Gue juga pernah di posisi itu ya. Kemudian ya gue tersadarkan dan disadarkan juga sama beberapa temen yang akhirnya gue ikut seminar, gue ikut beberapa coaching gitu dan belajar romansa. Sebelum gue itu belajar psikologi dan lain sebagainya. Sehingga salah satu komitmen gue adalah memberantas mental-mental pecundang atau mental-mental badut di video-video yang ada di YouTube. Dan juga gue membuat ebook Pria Bertumbuh itu juga tujuannya untuk ya ini tadi, berkomitmen biar pria-pria badut di Indonesia ini bisa berkurang sehingga menjadi pria-pria yang lebih berdikari, pria-pria yang lebih bertumbuh dan punya value atau punya nilai, sehingga mereka itu lebih mudah untuk dapetin cewek atau pacar. Kalau kalian tertarik, kalian bisa baca ebook kita, kalian bisa menghubungi gue juga kalau mau konsultasi. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.